Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami melalui video dengan beranggotakan saya sendiri Cika Nurmaya Iskandar, Agni Rahima, dan Yudat Diaulhaq. Bagaimana sih caranya kita menjelaskan tentang fungsi eksponen kepada siswa SMA yang belum mengerti tentang konsep ini? Yaitu caranya kita dimulai dengan kasih pengertian dulu, apa sih itu fungsi eksponen itu. Nah, fungsi eksponen adalah fungsi matematika yang melibatkan eksponen atau pangkat di mana variabel atau konstanta secara umum berbentuk fungsi eksponen kayak fx sama dengan a pangkat x, dan di mana a itu adalah basis atau sebuah bilangan tetap dan positif biasanya melebihi dari 0. X adalah eksponen atau pangkat biasanya berupa variabel. Kalau fx itu adalah eksponen atau perangkat biasanya berupa variabel. Terus habis itu kita mulai dengan cara berkalian berulang, bahwa eksponen itu berhubungan dengan perkalian berulang. Misalnya 2 pangkat 3, di mana 2-nya itu dikalikan 3 kali gitu. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Terus kita kasih pengenalan notasi eksponen. Nah, dijelaskan bahwa eksponen angka yang berada di atas, contohnya 2 pangkat 3, berarti contohnya tuh yang 3 itu, nah disebut eksponen, atau pangkat dengan angka yang di bawah tersebut itu, yang 2-nya itu disebut basisnya. Jika ada data perkembangan virus dengan fx sama dengan a pangkat x, bagaimana sih gambar grafiknya gitu, cara menjelaskannya itu gimana gitu ke anak-anak SMA itu. Menurut saya gambar grafiknya tuh kayak begini. Nah, dengan adanya grafik, jadi anak-anak tuh mudah memahami materinya gitu, data-datanya. Jadi mereka tuh gampang buat mengertinya gitu. Terus hasil analisis juga menunjukkan bahwa model eksponen cukup balik dalam memprediksi tren pertumbuhan awal dari penyebaran virus tersebut. Nah, namun dalam realitas faktor eksternal bisa menyebabkan deviasi dari prediksi gitu. Nah, oleh karena itu model lebih kompleks yang mempertimbangkan faktor intervensi perlu digunakan dalam jangka yang panjang untuk membuat estimasi yang lebih akurat gitu teman-teman. Terus yang ketiga tuh cara membedakan antara negatif dan sama dengan 1. Nah, kalau pokok negatif itu untuk bilangan yang pokoknya negatif itu hasil eksponen dapat menjadi kompleks atau tidak terdefinisi gitu. Terutama jika eksponen bilangan bulat gitu, buat bilangan bulat gitu.
yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan fungsi eksponen dalam bilangan real gitu. Terus kalau bilangan yang sama dengan 1 tuh jika bilangan pokok adalah hasilnya 1, hasil fungsi eksponen tuh selalu 1, tidak berapapun nilai eksponennya. Nah, hal ini menjadikan fungsi eksponen tidak menarik atau tidak bervariasi lagi gitu, teman-teman. Poin yang akan dibahas selanjutnya yaitu poin B, yaitu eksplorasi konsep melalui LKPD berbasis kognitif dan PPL. Indikator, penggunaan istilah dan simbol matematika yang tepat. Di sini itu ada sebuah tabel dan beberapa perintah. Di mana perintah yang pertama itu di dalam tabel tersebut itu sebelumnya ada 12 soal atau 12 pernyataan. Di mana jika pernyataan tersebut benar, maka di kolom B atau garing S-nya itu diberi B, dan kolom analisis kesalahannya kita biarkan. Kemudian kolom perbaikannya kita tulis ulang pernyataannya. Nah, namun jika pernyataannya salah, pada kolom B garing S kita beri S, kemudian analisis kesalahannya kita isi. Kemudian untuk kolom perbaikannya itu diisi dengan jawaban yang benar. Baik, langsung saja ke pernyataan pertama atau nomor yang pertama, yaitu 3/4 dikali 3/2 sama dengan 3/8. Jawabannya itu salah karena aturan perkalian eksponen adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, kolom perbaikannya itu atau jawaban pernyataan yang benarnya 3/4 dikali 3/2 sama dengan 3/6. Kemudian pernyataan yang kedua, 5/6 dibagi 5/2 sama dengan 5/4 dikali 5/2. Untuk kolom B garing S-nya itu salah, dan kolom analisis salahnya itu salah karena pembagian tidak sama dengan perkalian dalam eksponen. Dan kolom perbaikannya itu 5/6 dibagi 5/2 sama dengan 5/4 kali 5/2. Lalu di bawahnya itu 5/4 karena 5/6 dibagi 5/2 itu kan dikurangi pangkatnya, lalu tidak sama dengan 5/6. 5/6 ini dari 5/4 dikali 5/2. Jadi dalam eksponen atau bilangan berpangkat itu 5/6 jika dibagi maka dikurang. Sebaliknya jika perkalian itu ditambah. Kemudian pernyataan nomor 3 yaitu buka kurung 2/3 lalu tutup kurung pangkat 4 sama dengan 2/3 kali 4. Jawabannya untuk kolom B garing S-nya itu benar. Oleh karena itu di perbaikannya itu kita ulangi dengan pernyataan yang tadi. Lalu pernyataan yang keempat, buka kurung 4 kali 5 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Untuk garing B nya itu benar, garing B atau B garing S nya itu benar. Lalu di kolom analisis kesalahan kita lewat, dan kolom perbaikannya itu kita ulangi pernyataan tersebut. Lalu pernyataan yang kelima, buka kurung 6/2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6/2 bagi 3. Di pernyataan ini kayaknya sama dengan 6/2/2 ya. Namun jawabannya tetap salah karena untuk pecahan di dalam kurung dan dipangkatkan itu penyebut dan pebilangnya berpangkat sama, ordernya sama. Jadi dalam kolom perbaikan buka kurung 6/2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6/2/2/2. Kemudian untuk nomor ke-6, 7/-2 sama dengan -7/2. Jawabannya salah dikarenakan eksponen negatif berarti kebalikan bukan negatif. Yang dimaksud itu kan 7/-2. Nah, sama dengan yang benar itu 1/4/9, maaf. Lalu untuk -7/2-nya itu -49. Jadi untuk kolom perbaikannya itu 1/7/2
tidak sama dengan min 49. Lalu lanjut ke pernyataan ke-7. 10 pangkat 0 sama dengan 0. Untuk kolom B garing S nya itu S atau salah. Lalu analisis kesalahannya itu bilangan pangkat yang seluruh bilangan yang berpangkat 0 itu adalah bernilai 1, kecuali bilangan 0 itu sendiri itu tidak didefinisi atau tidak terdefinisi. Maka perbaikannya itu 10 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu pernyataan yang ke-8, 16 pangkat setengah sama 1/2 sama dengan 4 kuadrat. Garingnya itu B garing di kolom B garing S itu salah atau S, dan analisis kesalahannya itu pangkat setengah adalah akar tidak sama dengan kuadrat. Jadi 16 pangkat setengah itu kan hasilnya akar 16 atau sama dengan akar 16. Jadi akar 16 tidak sama dengan 4 kuadrat. Kalau 4 kuadrat kan 16. Untuk pernyataan yang ke-9, 8 pangkat 2/3 sama dengan akar 8 kuadrat 3. Untuk kolom garing B per S nya itu benar. Jadi tidak ada analisis kesalahan. Untuk kolom perbaikannya kita ulang. Lalu pernyataan 10 juga sama, benar pernyataannya. Dan nomor 10 itu akar 27 kali 8 sama dengan akar 27 kali 8 3. Atau apa ini? Jadi kolom B garing S nya itu B. Jadi perbaikannya ditulis ulang. Nomor pernyataan 11 juga sama, pernyataan yang benar. Lalu untuk pernyataan yang ke-12, 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10. Di kolom B garing S itu salah, dan analisis kesalahannya aturan penjumlahan adalah A pangkat M tambah A pangkat M sama dengan A kali A pangkat M. Untuk kolom perbaikannya 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, di soal yang selanjutnya ada indikator tentang penggunaan gambar untuk memvisualisasikan masalah. Di sini disajikan data penyebaran virus. Di datanya itu hari pertama jumlah kasusnya ada 10, hari kedua jumlah kasusnya ada 15, hari ketiga jumlah kasusnya ada 22, hari keempat jumlah kasusnya ada 33, dan hari kelima jumlah kasusnya ada 50, yang terakhir hari keenam jumlah kasusnya ada 75. Di sini kita disuruh untuk memvisualisasikan dalam bentuk grafik dan bentuk diagram. Di sini saya pakai grafik garis, dan untuk diagramnya diagram batang seperti yang ada di gambar ini. Nah, di sini ada gambar grafik penyebaran virus. Di gambar grafik garis ini menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus setiap harinya. Selanjutnya ada diagram batang penyebaran virus. Di diagram ini memvisualisasikan pertumbuhan jumlah kasus dengan perbedaan tinggi batang yang signifikan setiap harinya. Nah, terus interpretasi dari grafik tersebut, grafik menunjukkan pola pertumbuhan eksponensial di mana jumlah kasus semakin bertambah cepat seiring waktu. Awalnya pertumbuhannya lambat, tetapi setelah beberapa hari jumlah kasus meningkat lebih tajam. Terus yang ketiga, dengan grafik ini pemangku kebijakan dapat lebih mudah memahami bagaimana penyebaran virus terjadi tanpa hanya melihat angka dalam tabel. Baik, selanjutnya indikator penggunaan fakta-fakta matematis yang relevan dalam bentuk esai. Fakta-fakta dalam bentuk esai. Jadi dalam eksperimen ini kita menganalisis peluruhan zat radioaktif menggunakan model eksponensial. Yang dari dua data yang diberikan itu kita nanti akan membandingkannya. Terlihat bahwa keduanya mengikuti pola eksponensial tetapi dengan konstanta peluruhan yang berbeda. Model pertama memiliki waktu paruh 10 tahun, yang berarti zat radioaktif berkurang setengah setiap 10 tahun. Sementara model kedua memiliki kecepatan peluruhan lebih tinggi, dengan massa tersisa dengan hanya 1/3 setiap 10 tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap zat radioaktif memiliki karakteristik peluruhan yang unik.
yang bergantung pada sifat fisik dan kimia tersebut. Model eksponensial yang telah dibuat bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah zat radioaktif yang tersisa dalam periode waktu tertentu dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang lainnya seperti kedokteran, nuklir, dan juga teknik lingkungan. Kesimpulan ya, berdasarkan data model eksponensial yang diperoleh adalah sesuai dengan pola peluruhan zat radioaktif. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi sisa zat radioaktif di masa yang akan datang dengan secara akurat. Perbedaan antara kedua model menunjukkan bahwa zat yang berbeda memiliki tingkat peluruhan yang berbeda juga. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya tuh langkah-langkah untuk memperhitungkan model inventasi A yang bunga majemuk dengan investasi B bunga linear. Nah, langkah pertama tuh harus diidentifikasi dulu nih model investasinya. Nah, yang investasi A itu kan bunga majemuk. Nah, jadi itu tuh nilai investasi tambahan berdasarkan bunga yang harus dilakukan pada modal awal serta bunga yang sebelumnya. Kalau bunga linear atau investasi B, nilai investasi bertambah secara konstan setiap tahun sebanyak 10 juta. Nah, langkah kedua itu kita analisis pertumbuhan modalnya. Nah, yang A tuh investasi A tuh bunga majemuk tuh kan modal awalnya kan 100 juta. Terus tingkat bunga yang dihitung kan berdasarkan data kan yang 10 tahun tersebut. Tuh jadi 110 dikurangi 100 per 100. Jadi hasilnya itu 0,1. Nah, kalau investasi B bunga linear modal awalnya tuh 100 juta. Terus ditambah per tahunnya. Karena ya yang tadi aku bilang investasinya tuh bertambah secara konstan setiap tahunnya. Jadi di sini ditambahkan per tahunnya itu 10 juta. Jadi 110 modal dikurangi 100 sama dengan 10. Jadi pertumbuhan per tahunnya tuh mengikuti jumlah yang tetap gitu. Nah, terus berdasarkan data yang kita ketahui, investasi A itu tahun ke-10-nya tuh 259 juta, sedangkan investasi B di tahun ke-10-nya itu 200 juta. Jadi berdasarkan data bahwa investasi A itu menghasilkan lebih banyak modal dibanding dengan investasi B. Jadi tetap yang memperbanyak yang bisa banyak modal itu yaitu investasi A, bukan yang B. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab bagian C. Soal yang pertama, bagaimana pengalaman Anda dalam menyelesaikan tugas ini? Menurut saya, pengalaman saya dalam mengerjakan soal ini sangat bermanfaat. Saya dapat mengaplikasikan pengetahuan saya tentang fungsi eksponensial, termasuk model pertumbuhan dan peluruhan, serta kemampuan untuk menganalisis data dan membuat model matematis. Juga proses ini membantu saya untuk lebih memahami bagaimana konsep abstrak dapat dijelaskan dengan cara yang lebih konkret dan relevan. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana peran penggunaan simbol, gambar, dan diskusi dalam memahami fungsi eksponen. Simbol, gambar, dan diskusi memainkan peran penting dalam memahami fungsi eksponen. Simbol matematika seperti E, K, dan notasi eksponen memberikan representasi ringkas dari konsep yang kompleks. Gambar seperti grafik membantu memvisualisasikan perilaku fungsi eksponensial.
yang membuatnya lebih mudah dipahami secara intuitif. Dan diskusi memungkinkan klarifikasi keraguan dan pemahaman yang lebih baik melalui pertukaran ide dan perspektif. Nah, ketiga elemen ini saling melengkapi dan penting untuk pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya yang ketiga, jika Anda harus mengajarkan konsep ini kepada siswa SMA, strategi apa yang akan digunakan? Nah, untuk kita menggunakan pendekatan yang bertahap. Yang pertama itu kita mulai dengan konsep dasar, mulai dengan contoh-contoh sederhana, perkalian berulang untuk memperkenalkan konsep eksponen. Terus gunakan analogi kehidupan nyata, misalnya pertumbuhan populasi bakteri, bunga majemuk. Terus yang kedua, visualisasi. Kita menggunakan grafik untuk memvisualisasikan perilaku fungsi eksponensial. Yang ketiga, aktivitas interaktif. Rancang aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif seperti pemecahan masalah, permainan, atau proyek berbasis data. Terus ada aplikasi di dunia nyata. Tunjukkan aplikasi fungsi eksponensial dalam berbagai bidang, contohnya bidang fisika, bidang biologi, dan bidang ekonomi. Terus penggunaan teknologi. Kita memanfaatkan teknologi seperti kalkulator atau software pengolahan grafik untuk mempermudah perhitungan dan visualisasi. Dan yang terakhir, diskusi dan tanya jawab. Soal yang keempat, analisis metode penyelesaian. Bandingkan dua cara menyelesaikan suatu soal eksponen dan pilih mana yang lebih efektif. Nah, kita ambil contoh soal peluruhan radioaktif. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama, kita menggunakan metode grafik. Nah, metode grafik ini membuat grafik data dan mengestimasi nilai berdasarkan kurva yang dibentuk. Metode ini intuitif tetapi kurang presisi. Dan yang kedua ada metode aljabar, menggunakan rumus peluruhan eksponen. Rumusnya AT sama dengan A0 dikali E pangkat negatif K dikali T. Dan menyelesaikan persamaan untuk mencari konstanta peluruhan K dan kemudian memprediksi nilai. Metode ini lebih presisi tetapi membutuhkan pemahaman yang kuat tentang aljabar dan logaritma. Nah, dari kedua metode yang tadi, metode yang lebih efektif adalah metode aljabar karena untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi. Namun metode grafik dapat digunakan sebagai alat bantu visualisasi dan pemahaman awal sebelum menggunakan metode aljabar.